Pasifik atau yang dikenal dengan Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Bu, bagaimana kemerdekaan kita, Bu? Bukankah kemerdekaan itu sendiri sangat PPKI? Tapi menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI, karena PPKI merupakan untuk Jepang. Dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerahkan para sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta memproklamasikan kemerdekaan. Namun Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan, karena menurut Bung Karno yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang akan sekutu dari radio divisi London di Bandung. Karena itu, kami dari golongan muda mengadakan rapat tadi siang, dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begini saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercaya PPKI, karena PPKI bentukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Kita seharusnya tetap membicarakannya dalam PPKI, karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Saya datang saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak bisa menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Istiqlal untuk diasingkan. Golongan muda baru saja mendesak agar Soekarno dan Hatta segera melakukan revolusi. Golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mengikat tangan Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Berapa lama lagi kita harus menunggu Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Oh, udah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari Jepang. Itu benar, Bung bilang kita merdeka atas nama Jepang, maka kita bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Golongan muda melepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian Bung Karno dan Bung Hatta berdiskusi, lalu menyetujui dan menyusun strategi untuk melaksanakan proklamasi. Proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan dipetik oleh Sayuti. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di dini hari,
Saat semua orang menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya, di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Kita telah mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semalam, kami para pemuka Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk bermusyawarah kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan revolusi kemerdekaan. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta. Propertinya pegang. Pegang propertinya. Foto.